Pemilih muda sekarang ini jumlahnya terbesar, sebanyak 62% yang akan menjadi pemilih yang sangat menentukan. Itu berarti wajah Indonesia 5 tahun mendatang akan sangat ditentukan oleh Anda semua anak muda. Buat saya sebenarnya anak muda itu bukan hanya berarti diukur dari sisi usianya, tapi lebih dari itu menurut saya adalah pemikirannya, cara pandangnya, gayanya, dan perspektif di dalam memandang kehidupan. Semangat anak muda adalah selalu berani melakukan sesuatu. Himmatur rijal, tahdimul jibal. Semangat anak muda itu, kata Sayyidina Ali, meruntuhkan gunung yang berdiri kokoh. Karena itu saya yang baru saja mendapat kehormatan dari 4 partai politik, yaitu PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Perindo, untuk menjadi pendamping Mas Ganjar Pranowo pada kali ini, mengajak Anda semua para anak muda, beranilah membenahi dan membangun Indonesia ini dengan kekuatan dan keunggulan masing-masing yang Anda miliki. Di era digital ini, anak muda punya ruang yang sangat besar untuk bersuara dan berkiprah untuk membangun negeri ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saudara, Indonesia Emas itu Indonesia yang digambarkan oleh alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah Indonesia Emas yang akan kita bangun. Adik sekalian, persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh gitu. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus, perdagangan dan lain-lain. Saudara, penegakan hukum dengan demikian harus memberikan kepastian hukum ke atas. Tadi saya bercerita kalau ke atas itu kepastian hukum itu antar pengusaha-penguasa elit, penguasa-penguasa elit itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang tindih, ada korupsi, kolusi dan sebagainya. Di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga bagi saya penegakan hukum ke depan, ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum. Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang yang mau berjuang bersama Mas Ganjar dan saya ke depan. Mari kita lakukan ini. Kalau saudara punya tekad untuk ini, maka bisa kita lakukan bersama-sama. Saudara, semangat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, untuk menuju peta jalan Indonesia Emas tahun 2025 dengan bonus demografi dan kondisi geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Saudara, Indonesia ini mempunyai 17.508 pulau. 17.508 pulau. Penduduknya 276 juta. Sangat luas dan sangat besar jumlahnya. Ini kalau kita kelola dengan baik, apalagi dengan sumber daya alam yang luar biasa.
kekayaan alam, laut, hutan, tambang, emas, nikel dan sebagainya. Itu kita miliki semua. Konon kalau ini dikelola dengan baik, seluruh rakyat Indonesia itu sudah makmur, sudah sejak beberapa waktu yang lalu. Oleh sebab itu ke depan mari kelola ini dengan baik agar kita betul-betul bisa mengantarkan ke Indonesia Emas tahun 2045. Saya sama sekali tidak percaya kalau ada yang mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang ini apatis, cuek, dan tidak peduli. Saya ingin memberikan beberapa contoh kasus yang saya hadapi dan harus turun tangan yang direspon di media dan media sosial justru oleh anak-anak muda. Ketika saya mencoba menyelamatkan seorang yang tidak bersalah, namanya Saiful Mahdi, seorang dosen di Aceh, dijatuhi hukuman masuk penjara karena mengeritik institusinya. Saya turun tangan bersama beberapa pejabat di DPR dan lain-lain untuk membebaskan yang bersangkutan. Yang bersangkutan bebas. Dan sesudah bebas, sambutan anak-anak muda luar biasa. Anak-anak muda memberikan semangat dan dorongan untuk penegakan hukum dan keadilan yang seperti itu. Saudara sekalian, pernah juga saya membebaskan seseorang yang dikeroyok oleh begal di Bekasi. Dikeroyok oleh begal di Bekasi, dia kemudian melawan dan membunuh salah satu begal. Tiba-tiba saat itu juga yang bersangkutan ditangkap oleh polisi dan dijadikan tersangka. Saya sampaikan ke Presiden bahwa ini tidak benar menurut hukum. Karena orang membela diri dan membunuh si begal kemudian dihukum. Besoknya anak ini dibebaskan oleh polisi dan justru diberi penghargaan. Dan anak-anak muda memberikan dukungan terhadap sikap dan ketegasan pemerintah yang seperti ini. Saudara, mari akhirnya kita jadikan pemilu kali ini untuk menghasilkan perubahan. Memilih pemimpin yang dianggap bisa melakukan perubahan, apalagi perubahan besar dalam penegakan hukum. Perubahan itu bukan berarti menutup buku. Perubahan itu adalah melanjutkan tahapan-tahapan yang sudah kita capai. Satu, yang bagus kita lanjutkan, yang sudah selesai kita pelihara, yang tidak cocok kita buang lalu kita kembangkan ke arah-arah baru. Karena sebenarnya perubahan itu bisa saja hanya diartikan sebagai pengembangan, tidak harus dipertentangkan antara perubahan dan kelanjutan. Sama saja sebenarnya, semuanya berarti pengembangan. Demikian, selamat, mari berjuang bersama Ganjar dan Mahfud MD untuk menuju tahun 2045 yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pidato yang sangat menenangkan bagi anak muda. Karena tidak hanya sekedar narasi tapi sudah memberikan bukti. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden 2024. Dan selanjutnya hadirin, kita akan segera mendengarkan pidato atau sambutan dari calon Presiden 2024, Bapak Ganjar Pranowo. Kameranya banyak sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Sudah latihan itu. Yang saya hormati Pak Mahfud, beliau sudah sampaikan ceritanya, saya kira dengan mendengarkan kawan-kawan sudah paham. Tidak perlu diulang, beliau orang yang cocok bersama saya.
Di sebelah kanan saya ini hadir para sekjen ini. Berdiri dong yang para sekjen. Oh, dari PDI Perjuangan, P3, Hanura. Tapi yang Perindo diwakili, boleh dong. Berdiri, terima kasih. Yang di sebelah kiri saya ini timnya Pak Arsyad dari TPN. Yang TPN berdiri semua. Oh, tuh komplit ini. Tadi sudah dikenalkan satu-satu. Ada yang tidak kenal? Kenal semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Tentu ada juga perwakilan relawan yang hari ini hadir. Yang relawan boleh berdiri enggak? Oke. Ini para relawan di ujung-ujung, terima kasih. Saya tidak tahu pekerjaannya mulai kapan, tapi hari ini setia. Terima kasih semuanya. Dan tentu saja sengaja saya mengajak beberapa anak muda yang mungkin lebih dulu ikut terlibat, kalau Pak Mahfud sampaikan tadi, ya punya kesadaran untuk bisa berkontribusi membangun negara. Boleh dong yang anak muda-muda di belakang yang sudah dari awal mengikuti kami semuanya, dan saya terima kasih sudah berkenan membantu. Terima kasih. Bapak Ibu kawan-kawan, hari ini kita yang hadir di sini dan tentu jutaan pemirsa sekalian yang mengikuti di seluruh Indonesia, kita bersama-sama meneguhkan niat dan sekaligus memanjatkan doa dan memulai sebuah perjuangan yang sangat penting secara bersama-sama. Perjuangan ini tentu untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga untuk masa depan generasi muda dan generasi selanjutnya. Bapak Ibu teman-teman, kita menghadapi sebuah tantangan yang cukup besar. Dunia bergerak dengan sangat cepat, turbulence, dan terjadi disrupsi di mana-mana. Kecanggihan teknologi bergerak juga dengan sangat cepat, dan perubahan itu terjadi tanpa kadang-kadang kita sadari. Semuanya sekali lagi serba sangat cepat. Pertanyaan untuk bangsa kita sebenarnya, untuk kita semuanya, khususnya untuk generasi muda menghadapi yang serba cepat itu. Mampukah kita merespon itu? Saya orang yang hakul yakin, jawabannya mampu. Mampukah kita survive? Mampu. Kita orang-orang yang adaptif. Dan bukan sekedar survive loh sebenarnya, tapi kita juga harus menang dan unggul dibanding dengan bangsa lain. Bapak Ibu kawan-kawan, saya yakin-yakinnya kita bisa. Dan saya sedang tidak bercanda. Ini serius. Dan tentu saja keseriusan ini mesti kita wujudkan untuk berkontribusi dalam kontestasi ini dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, dan sekeras-kerasnya kita akan berjuang. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kita pasti bisa. Dan kunci dari kemenangan bangsa kita dalam menghadapi tantangan global ini terletak pada kawan-kawan yang ada di sekitar kita, generasi muda. Dan ini saya kira bukan sekedar retorika, dan ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Kawan-kawan, karena itu pemerintah ke depan harus fokus setidaknya pada 3 hal. Yang pertama terkait dengan manusia Indonesia yang hebat, yang unggul. Dan tentu manusia Indonesia yang cerdas sekaligus terampil. Dan yang ketiga adalah manusia Indonesia yang produktif dan berdaya. 3 inilah yang kemudian kita akan terjemahkan dengan tim yang sekarang sudah mulai bekerja untuk merumuskan cara mencapai dan secara teknokratis mesti kita lakukan.
Mengapa ini penting? Karena seperti Mas Arsyad bilang, kita mesti sat-set mengejar ketertinggalan agar kita bisa mencapai tujuan, bahkan bisa mendahului dari beberapa negara yang lain. Ini kesempatan. Dengan 3 basis itulah rakyat Indonesia akan bisa bekerja, bisa berusaha, kompetitif, sehingga masa depan mereka akan jauh lebih baik. Dan saya betul-betul merasakan dan mengalaminya sendiri, bagaimana nasib seseorang dan keluarganya bisa berubah ketika mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Saya bukanlah orang yang selalu mendapatkan fasilitas cukup. Saya lebih sering mendapatkan yang kurang. Tapi karena semangat, tapi karena kemampuan, dan kita berani menghadapi itu, sehingga saya bisa berdiri di sini bersama teman-teman. Teman-teman, karena itu pendidikan kita harus yang terbaik. Dan kita harus memastikan